Tujuan dari standar penilaian itu adalah Halo teman-teman, terima kasih sudah gabung kembali di channel Healthy Andesta. Pada video kali ini saya akan sharing sedikit soal-soal terkait dengan kurikulum 2013. Apa saja yang dibahas terkait dengan kurikulum 2013? Yang pertama itu ada SKL, yaitu standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar isi, kemudian ada standar proses, dan yang terakhir adalah standar penilaian. Teman-teman, saya berbagi di sini bukan berarti saya sok tahu atau tahu segalanya, enggak. Ini ilmu saya juga dapat dari kumpulan soal-soal uji kompetensi guru yang pernah ada sebelumnya. Barangkali soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman dalam latihan menghadapi seleksi CPNS keguruan ataupun seleksi PPPK. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas soalnya. Langsung saja, nomor 1, di bawah ini merupakan landasan yuridis kurikulum 2013 kecuali. Nah, yang termasuk landasan yuridis itu Undang-Undang Dasar itu termasuk. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu juga landasan yuridis. Kemudian yang C, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu sudah diganti dengan PP Nomor 19. Berarti ini bukan. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 itu terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, juga terkait dengan landasan yuridis. Berarti ini benar. Jadi jawaban yang kecuali adalah C. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya merupakan kompetensi dimensi pengetahuan yang dimiliki oleh. Nah, di sini ada kata kuncinya spesifik dan sederhana. Nah, spesifik dan sederhana itu terkait dengan dimensi pengetahuan yang dimiliki oleh anak SMP, MTS, SMPLB paket B, yaitu jawabannya C. Nah, kalau SMA itu lebih detail. Nah, kalau SD itu masih dasar. Nah, kemudian yang nomor 3, salah satu prinsip penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah. Prinsip penilaian itu ada 6. Yang pertama, objektif. Kemudian ada terpadu. Kemudian ada ekonomis. Kemudian ada transparan. Kemudian ada akuntabel dan edukatif. Nah, salah satu prinsip yang ada antara opsi A, B, C, dan D yaitu transparan. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 4, pendekatan penilaian yang digunakan dalam standar penilaian adalah. Yang digunakan dalam standar penilaian adalah PAK, yaitu penilaian acuan kriteria. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5, sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan beberapa ranah berikut kecuali. Sosial tidak, kemudian sikap iya, pengetahuan iya, keterampilan iya. Berarti yang bukan adalah sosial. Jadi jawabannya A. Nomor 6, ada identitas mata pelajaran, kemudian ada kompetensi inti atau KI, kemudian ada KD, kompetensi dasar, dan tema merupakan muatan yang harus dimiliki. Nah, jika ada unsur-unsur identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tema, itu merupakan bentuk dari silabus. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7, berikut ini adalah 3 kerangka dasar kurikulum kecuali. Nah, kerangka dasar kurikulum itu ada filosofis, teoritis, yuridis, dan yang bukan adalah
sosiologis. Jadi kecuali adalah D. Kemudian nomor 8, menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2019, lulusan SMP, MTS, SMP LB atau paket B memiliki kompetensi pada dimensi sikap, yaitu yang A, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Nah, ini hanya secara umum. Kemudian yang B, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. Nah, di sini ada bangsa dan negara. Itu kata kunci untuk paket A. Nah, dimensi pada paket A. Kemudian yang C, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, ini kata kuncinya untuk paket B. Kemudian yang D, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara, kawasan regional, dan internasional. Jadi ada kata kuncinya internasional. Nah, ini adalah paket C. Jadi nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah C. Sekarang kita lanjut nomor 10. Apakah tujuan dari standar penilaian? Tujuan dari standar penilaian itu adalah merencanakan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, dan efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Jadi jawabannya adalah D. Baik teman-teman, sampai di sini 10 soal terkait dengan kurikulum 2013. Semoga soal-soal ini membantu teman-teman dalam latihan menghadapi seleksi CPNS maupun P3K. Jika ada jawaban kita yang berbeda, saya juga masih belajar. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.